Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini pelajaran bahasa Indonesia akan membahas materi mengenai teks prosedur. Kalian sudah pernah kan pasti di SMP? Ya, teks prosedur juga ada ya di SMA kelas 10. Teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Pasti sebagian dari kalian sudah ada yang mengetahui mengenai teks prosedur. Baiklah. Nah, ini pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklarifikasi menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan baik. Ya, di sini teks prosedur ada yang dinamakan struktur. Nah, di sini struktur yang pertama pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Bagian pengantar dan pembuka ini bersifat tentatif, sehingga tidak selalu ada dalam tiap teks prosedur. Lalu struktur yang kedua, material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan atau alat-alat atau materi yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya dalam teks membuat makanan akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian dalam teks prosedur, cara melakukan sesuatu akan dijelaskan. Alat-alat yang perlu disiapkan sebelum mulai melakukan kegiatan. Ya, kali ini materi yang ada di dalam teks prosedur ini akan Ibu angkat, yaitu cara menyampul buku. Nanti ya akan dibahas dalam slide selanjutnya. Lalu langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar. Jadi tidak boleh ya dalam langkah-langkah itu ada yang terlewat atau tertukar, atau misalnya menurut saya kalau dalam memasak bahan A atau bahan B dulu gitu. Nah, tapi kalau misalnya menurut dalam prosedurnya harus bahan A dulu, ya ikuti bahan A. Tapi kalau bahan B dulu, ikuti bahan B. Jangan jadi ketika prosedur itu bahan B atau bahan A, karena apa? Rasanya akan, apabila dalam masakan, rasanya akan tidak enak ya. Lalu selanjutnya simpulan. Nah, setelah
Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan di akhir teks prosedur, terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Ini ya. Jadi teks prosedur ini pada dasarnya mempermudah seseorang melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu aktivitas. Mengapa? Karena di sana sudah dituliskan langkah-langkahnya, misalnya apa saja yang akan saya lakukan. Satu, itu dibuatlah tulisan atau coretan, sehingga kegiatan tersebut tidak hasilnya akan maksimal. Jadi tidak kacau gitu ya. Jadi kalau teks langkah-langkah atau aktivitas atau kegiatan yang selalu direncanakan, hasilnya akan maksimal. Beda dengan suatu aktivitas atau kegiatan yang tidak direncanakan atau tidak dirancang, maka hasilnya tidak akan maksimal. Dan berikutnya pada video selanjutnya akan dibahas mengenai langkah-langkah tadi ya, teks prosedur itu seperti apa. Tapi kita membahasnya teks prosedur sederhana saja dulu, karena nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas teks prosedur kompleks ya. Baiklah.